Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua, saya Erma Sriwati, CGP Angkatan 10 dari SDIT Deli Insani, dan teman saya, Farida Riani, saya dari SDN 106805 Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Baik, kami berdua dari kelompok 3, kami akan mempraktekkan praktek kucing modul 2.3. Saya sebagai coach-nya dan Ibu Farida sebagai coach-nya. Adapun kasus yang akan kami bahas hari ini adalah tujuan dari coaching kami hari ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mampu mengelola kelas. Baik, kami akan mulai praktek coaching-nya. Selamat siang, Ibu Farida. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu Emma? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat, ceria. Masya Allah. Baik, Ibu Farida, kalau saya lihat kayaknya wajahnya ada sesuatu yang tidak semangat ini ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu hari ini? Ya, kebetulan hari ini adalah hari kedua ya, Bu, masa MPLS di sekolah. Jadi saya ini menemukan banyak siswa yang masih kurang fokus ketika saya mulai melakukan asesmen, saya mulai membuka pembelajaran, itu masih banyak sekali anak-anak yang kurang fokus, sehingga membuat saya tuh rasanya lelah, capek gitu, kayaknya aduh kok hari ini agak buat saya apa ya, capek lah Bu gitu, capek kok hari ini capek banget gitu kan. Jadi Ibu Farida hari ini ngerasa kayaknya lelah, letih gitu ya Bu ya, dan ini adalah hari kedua MPLS kita. Nah, kira-kira Ibu Farida apa saja sih yang biasa membuat kelas menjadi gaduh ataupun nggak fokus gitu Bu tadi ketika Ibu melakukan pembelajarannya? Nah Ibu, itu biasanya ya Bu, yang saya rasakan itu 2 hari ini suasana kelas itu yang kurang menarik. Iya. Mungkin mereka merasa bosan, dan anak-anak gaduh dan tidak fokus. Pelajaran itu media pembelajarannya kurang gitu, kurang menarik. Kemudian juga saya juga menggunakan ice breaking, biasa itu ice breaking yang tepuk semangat itu, ternyata anak-anak sudah biasa, jadi kayaknya mereka biasanya ya udah nggak terlalu bersemangat lah, ya udah disuruh dilaksanakan, habis itu ya udah mulai lagi, nggak fokusnya, gaduh lagi suasana kelasnya. Jadi tadi tuh suasana kelasnya itu kayaknya kurang menarik gitu ya kan Bu. Terus anak jadinya membosankan, padahal Ibu tadi udah kasih ice breaking tuh ya kan, udah kita tuh semangat gitu kan, sudah membangkitkan semangat anaknya gitu ya kan. Ternyata anak-anaknya juga masih kurang semangat untuk melakukannya. Nah, apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi saya sudah mencoba di hari kedua ya Bu, yang tadi ya, saya sudah mencoba membuat media pembelajaran, tetapi gitu Bu, masih saja ada yang tidak fokus, bercerita asik sendiri, tiduran di atas meja, jalan sana jalan sini, luar biasa Bu tadi suasananya. Jadi kok saya merasa nggak berhasil apa nih media pembelajarannya ya. Iya. Jadi menurut Ibu apa yang menyebabkan murid-murid tadi itu berperilaku demikian, Bu? Mungkin faktornya itu mereka
merasa kesulitan ya Bu, kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan, karena memang sudah di kelas tinggi ya, materinya sudahlah sulit gitu ya, kemudian gaya belajarnya mungkin yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, jadi kan gitu, metode pengajaran saya mungkin kurang pas gitu Bu. Jadi hal ini dapat membuat mereka merasa bosan, udah deh putus asa. Jadi kan kalau anak-anak itu sepertinya ya Bu, saya lihat kalau mereka sudah tidak bisa, mereka akan merasakan putus asa untuk nggak mau mengikuti lagi. Udahlah saya nyerah aja gitu. Jadi makanya menyebabkan suasana kelas itu jadi gaduh. Itu dia. Jadi memang anak-anaknya itu ketika udah merasa, "Ah sudahlah, sudah nggak mau lagi," ya udah gitu ya kan Bu? Iya Bu. Iya gitu ya kan Bu. Jadi, apa yang ingin Ibu capai dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif tadi? Jadi menurut saya Bu, kalau suasana belajar itu kondusif, itu dapat membantu murid merasa lebih nyaman, fokus, dan terlibat dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat mereka untuk belajar sehingga mereka lebih antusias untuk menguasai materi pelajaran. Oke. Nah, ternyata Ibu sudah banyak ini ya kan, Ibu sudah membuat tadi itu suasana belajar yang lebih kondusif itu tadi dengan cara membuat, lebih nyaman, lebih fokus, lebih terlihat proses belajarnya. Nah, sudah memberi juga itu motivasi dan semangatnya ya kan Ibu. Nah, Ibu sudah juga menguasai materinya. Nah, bagaimana Ibu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan murid-murid Ibu? Mungkin saya akan melakukan komunikasi secara terbuka dan efektif. Jadi saya ingin berkomunikasi secara terbuka dengan murid tentang harapan mereka mengikuti pembelajaran hari ini. Terus apa sih ekspektasinya yang mau didapatkan? Kemudian saya mungkin akan tanya bagaimana kemajuan di diri kamu sendiri, apa sih apa yang sudah kamu ketahui, kamu peroleh hari ini? Mungkin seperti itu sih. Iya, Masya Allah ya, Ibu Farida ya, sudah apa ya, mencoba untuk membuat komunikasinya itu lebih terbuka gitu kan, supaya Iya, Ibu. supaya sesuai dengan harapan kita gitu kan. Nah, Benar sih. iya benar sekali Ibu. Nah, jadi adakah strategi atau teknik pengelolaan kelas yang ingin Ibu pelajarin? Ada Bu. Saya selalu ingin belajar untuk mengembangkan cara-cara baru, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Seperti ya Bu, mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi ya, Iya, karena saya lihat beberapa video kayaknya cukup menarik kalau kita memiliki masalah pembelajaran, bisa mengikuti strategi diferensiasi itu. Saya mungkin bisa mencari bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dengan berbagai metode, bisa metode penilaian ya bisa seperti observasi, tes, dan mungkin saja kita bisa diskusi dengan orang tua. Gitu. Masya Allah ya Bu ya, Ibu sudah mau apa ya, mencoba gitu kan. Jadi tadi udah tahu nih strateginya atau tekniknya ini supaya pembelajarannya itu bisa sampai gitu ya kan Bu. Nah jadi Ibu tadi itu udah ingin membuat pembelajaran yang diferensiasi itu kan sudah Masya Allah gitu ya Ibu ya. Jadi ketika nanti kita aplikasikan maka mudah-mudahan kelas kita itu lebih kondusif gitu kan. Anak-anaknya juga lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Nah Ibu siapa yang akan membantu Ibu untuk Ibu tukar pikiran dalam melaksanakan strategi tersebut supaya bisa tercapai ini? Iya. Kira-kira Ibu mau tercapai ini? Jadi strategi diferensiasi ini kan menurut saya adalah hal yang baru. Iya. Kebetulan saya punya teman sejawat yang tamat mengikuti di ini ya pembelajaran atau kita bilang mengikuti diklat negara. Jadi itu ada beberapa guru ya, ada 2 guru ya Bu baru saja tamat, yang alhamdulillah mereka tuh nggak pelit ilmu gitu. Kalau mungkin saya akan bertukar pikiran sama mereka untuk apa sih strategi diferensiasi ini kan gitu kan untuk membantu saya mengelola kelas.
Iya, Masya Allah ya Ibu ya. Nah, ternyata sudah punya teman ini ya, sudah ada temannya yang CGP juga dan malahan sudah selesai. Jadi kita bisa berbagi itu langsung praktek baiknya ya kan. Jadi kita bisa saling bertanya kepada teman rekan sejawat kita gitu ya Ibu ya. Nah, Iya, Ibu. eh, ternyata Ibu. Jadi setelah kita berbincang-bincang ini, setelah kita coaching ini, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching di siang hari dengan saya? Wah, luar biasa ya, Bu. Tadi sebenarnya pikiran saya tuh udah penat kali gitu ya. Aduh, apa nih suasana nggak ada ya untuk teman berbagi gitu ya. Ini kan sepertinya saya itu sudah mengungkapkan apa yang saya rasakan hari ini dan perasaan saya jadi plong, lega, saya tuh kayaknya yang di pikiran saya itu udah keluar semua sehingga merasa terbebas. Jadi nggak di pundak lagi lah gitu bebannya, Ibu. Terima kasih sekali Bu Erma sudah mau mendengarkan saya, keluh kesah saya. Terima kasih Bu Erma. Iya, baiklah Ibu. Saya rasa kita udah selesai ya Ibu untuk hari ini ya. Nah, sekarang tuh saya akan tunggu ya Bu ya, implementasi dari strategi yang Ibu buat tadi itu. Apa hasilnya? Nanti cerita ke saya Bu, gimana setelah mengaplikasikannya nih. Oh, ternyata seperti ini. Jadi saya ingin mendengarkan cerita serunya dari Ibu. Terima kasih Ibu Farida. Eh, kita akan Ibu sudah bisa mengaplikasikannya nanti berbagi ceritanya kepada saya. Iya Baik, Bu Erma. ya baik. Mudah-mudahan Bu Erma nggak bosan ya kalau saya mau coaching lagi, mau melakukan coaching lagi. Mungkin kan masih banyak nanti yang mau saya ceritakan lagi ke Bu Erma. Iya, baik Ibu Frida, saya begitu senang nih kalau Ibu nanti bisa berbagi. Nah, nanti kita bisa coaching lagi di lain waktu. Baik, kita tutup ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Frida untuk hari ini. Tetap semangat, tetap berbagi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu, tapi saya hari ini sedikit tidak bersemangat ini kayaknya Bu. Kenapa itu Bu? Ada Iya apa? Bu. Coba Ibu ceritakan kenapa perasaan Ibu hari ini, suasana hati Ibu kenapa sih buat Ibu jadi tidak nyaman, kurang nyaman? Hari ini kayaknya saya merasa apa ya, lebih nggak nyaman, ngerasa bahwasanya kayaknya kok hari ini pembelajarannya tidak maksimal gitu Bu. Jadi kayaknya saya ngerasanya itu, aduh kayaknya nggak maksimal gitu Bu. Jadi saya ngerasanya kayaknya suasana hatinya hari ini tidak baik gitu Bu. Wah, pembelajaran hari ini ya Bu ya, jadi Iya Bu. Ibu merasa kurang puas ya, karena jadi merasa lelah gitu ya. Nah Ibu, saya boleh tanya ya Ibu, apa saja yang biasanya membuat kelas menjadi gaduh dan tidak fokus saat Ibu mengajar tadi? Biasanya kan Bu, suasana kelasnya itu kurang menarik gitu kan Bu. Kemudian kayaknya membosankan. Jadi saya itu merasa bahwasanya beberapa anak itu akhirnya gaduh. Apakah mungkin karena media pembelajarannya yang nggak sesuai atau gimana? Padahal hari ini saya sudah bikin ice breaking loh Bu. Udah pakai Udah pakai Infokus, sudah pakai video, anak-anak sudah saya ajak untuk main es bikin lagu Aram Samsam gitu kan Bu. Tapi kok kayaknya hari ini kurang semangat gitu anak-anak melakukannya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya Bu. Wah luar biasa loh Bu Emma ini. Sudah menyediakan Infokus, ice breaking. Saya rasa itu semua sudah yang biasa, yang sesuatu yang menarik ya dilakukan. Tetapi kira-kira ya Ibu, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencoba mengatasi masalah yang sudah Ibu hadapi?
Saya udah mencoba Bu, membuat media pembelajaran tuh kayak tadi kan Hmm. Bu, saya udah siapkan itu medianya, udah saya Hmm. siapkan video-videonya. Tapi kayaknya masih ada anak-anak yang nggak fokus. Mereka itu apa ya, asik bercerita, kemudian asik dengan kegiatannya sendiri gitu kan. Jadi setiap anak itu hanya berapa persen gitu Bu yang mengikutin saya rasa. Jadi eh, nggak maksimal gitu Bu. Jadi padahal saya sudah siapkan tuh medianya banyak-banyak gitu kan Bu. Nah saya sudah coba lah Bu media apapun gitu kan. Tapi ya seperti itu Bu, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Jadi menurut Ibu itu apa sih yang menyebabkan murid-murid itu berperilaku demikian? Kalau saya lihat sih ya Bu, mungkin ada beberapa murid mungkin itu Hmm? dia kayaknya mengalami kesulitan mungkin ya Bu. Kayaknya mereka Oh, itu nggak paham gitu sama materi pelajarannya. Jadi mungkin kayaknya mungkin gaya belajar anaknya yang saya hmm? terapkan itu nggak sesuai dengan anaknya atau mungkin metode saya kali ya Bu tadi tuh waktu nyampaikan materinya itu nggak pas ke muridnya gitu. Jadi hmm, apa ya? Jadi saya tuh ngerasanya jadi itu membuat anak-anak jadinya kayaknya mereka, "Ah, sudahlah Bu, udahlah Bu, nggak mau lagi ngerjakannya," gitu kan. Jadi anak-anak itu rasa semangat belajarnya itu, jadi berkurang gitu Bu. Padahal kan tadi kita udah siapkan medianya, yaitu tadi mungkin karena materi pelajarannya itu agak sulit mungkin. Jadi anak-anak itu kayaknya, kurang memahamin gitu Bu. Jadi Ibu Emma ini merasa mungkin materinya yang terlalu sulit sehingga anak-anak itu uh, melakukan suasana itu menjadi gaduh ya Bu ya, jadi Hmm. kurang fokus ya. Nah Ibu kalaulah nanti uh, kan Ibu ini kan mau menciptakan suasana yang cukup kondusif ya Bu. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai? Yang ingin Ibu capai dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif? Oh, kalau saya itu ya Bu, saya itu pengennya suasana belajarnya itu bisa kondusif. Saya akan membantu membantu murid itu supaya anak-anak itu bisa lebih nyaman di kelas. Masya Terus Allah. supaya anak-anak itu bisa lebih fokus dengan pelajarannya. Terus anak-anak itu bisa terlibat dalam pembelajarannya itu. Jadi anak-anak itu bisa bekerja sama ya kan Bu, bisa berkolaborasi lah Bu dengan saya gitu kan. Jadi mungkin saya akan meningkatkan motivasinya dulu, Wah, motivasi luar biasa. anak, terus saya akan berikan semangat mereka untuk belajar. Jadi anak-anak itu bisa lebih antusias dan menguasai materi pelajarannya ini, Bu. Luar biasa loh Bu Emma ini. Bu Emma tahu di mana caranya Bu Emma untuk meningkatkan motivasinya. Jadi, uh, Bu Emma, bagaimana Ibu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan murid-murid Ibu? Nah, saya akan melakukan mungkin komunikasinya ya, Bu, ya. Kayaknya ini di Hmm, komunikasinya ini. Jadi memang saya harus buat komunikasinya itu lebih terbuka. Terus lebih efektif. Jadi kalau saya buka komunikasinya terbuka dan efektif, hmm. mungkin murid-murid ini akan lebih maju dengan harapan dan ekspektasinya. Jadi mereka akan paham sama materinya ini, gitu ya Bu ya? Ya, Kira-kira Bu. berarti komunikasinya secara terbuka dan efektif ya Ibu ya. Luar biasa nih. Tadi kan Ibu juga menyinggung nih tentang strategi ya. Iya Bu. Strategi ya. Nah, saya mau bertanya nih Bu, adakah strategi atau teknik pengelolaan kelas yang ingin Ibu pelajari? Ada Bu. Nah saya ingin belajar. Kemudian saya ingin belajar dan mengembangkan ini Bu. Cara-cara baru supaya bisa meningkatkan Hmm? pembelajarannya. Nah, Ya. misalnya itu Bu, saya akan mempelajari strategi pembelajaran diferensiasi Bu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kayaknya cocok ini Bu dengan murid-murid saya. Karena kan tadi ada beberapa Hmm? murid saya tadi itu nggak paham. Kayaknya mungkin gaya belajarnya itu nggak pas. Jadi mungkin saya akan coba
menggunakan pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa ini ke individu anak-anaknya. Jadi nanti anak-anaknya ini kita bisa tahu ya kan Bu. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita bisa mengobservasi anaknya, Benar. kita bisa buat tesnya, kemudian saya bisa melakukan diskusi. Mungkin kalau memang pembelajarannya ini juga nggak nyampe, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan orang tuanya. Gimana sih Ibu cara pembelajarannya ini supaya nyampe ke murid saya gitu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali sih Bu. Ibu mau mempelajari strategi pembelajaran diferensiasi itu terus bagus sekali. Saya sependapat tuh sama Ibu tuh. Ide Ibu sangat bagus, baik sekali. Nah, Ibu, kira-kira pembelajaran diferensiasi ini kan begitu sulit ya kalau dipahami sendiri ya. Iya Bu, benar banget Bu. Kira Bu, siapa yang akan membantu Ibu untuk membantu Ibu tukar pikiran nih dalam melaksanakan strategi tersebut? Nah, mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada teman saya atau rekan sejawat saya dan alhamdulillah ya kan Bu, ada teman saya yang sudah mengikuti guru penggerak dan alhamdulillah beliau sudah selesai. Mungkin saya nanti bisa coaching dengan beliau bagaimana sih strateginya supaya pembelajaran berdiferensiasinya ini bisa nyampe ke murid-murid saya. Jadi nanti saya akan tukar pikiran ke beliau, Bu. Wah, luar biasa. Ada teman sejawatnya NCGP, GP ya Bu? Guru penggerak angkatan berapa Ibu? Angkatan keempat, Bu. Oh, luar biasa ya. Kerjasama, kolaborasi yang baik itu yang bagus pasti akan menciptakan hasil yang bagus ya Ibu ya. Bu Emma, ini kan kita sudah selesai coaching nih. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah saya coaching hari ini? Alhamdulillah ya Bu, hari ini saya merasa apa ya, sudah rasa lebih senang nih Bu. Sudah lebih enak gitu Bu, ketika kita sudah bisa bertukar pikiran ternyata beban saya itu berkurang Bu. Nah, jadi alhamdulillah saya merasa lebih senang. Tapi Ibu nanti jangan bosen Bu kalau saya ajak coaching lagi. Kalau saya nanti kira ini udah agak aduh butuh teman untuk bertukar pikiran, mungkin saya bisa hubungin Ibu Farida lagi nih ya Bu. Saya dengan senang hati itu Bu. Luar biasa dengan ide yang sudah Ibu berikan. Ibu juga sudah tahu nih strategi apa yang mau Ibu kembangkan. Ya saya tunggu implementasinya. Nanti kita akan baru lagi nih Bu. Ya Ibu ceritakan nih hasilnya bagaimana. Saya tunggu loh Ibu ya. Siap Bu, siap. Nanti saya akan bagikan ceritanya. Jadi nanti bisa sekalian coaching lagi nih Bu. Jadi dapat ini ya kan Bu. Baik Bu Emma, terima kasih waktu luangnya. Alhamdulillah kita sudah menemukan titik temunya. Terima kasih untuk coaching hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida.